pantesan foto gue nggak bagus. Karena rata-rata foto yang bagus, yang menurut gue bagus di situs tersebut, itu tuh pakai kamera full frame. Wah, pantes ini gear nih, masalah gear nih, pantesan gue nggak jago gitu. Pantesan hasil foto gue begini terus. 40 juta total kan. Dan gaji gue 6 juta. Pengorbanan gue buat nabung sampai 40 juta itu kayak anjir lah. Kayak apa ya, semacam ya cukup, itu waktu yang lama buat nabung, dan itu jumlah duit yang besar ketika gaji lu cuma 6-7 juta kan. Sekarang gue pengen ngobrolin tentang gear. Gue paham alasan kenapa banyak orang atau fotografer yang nanyain tentang gearnya apa bang, atau yang sangat-sangat gear oriented. Itu karena gue sebagai newbie dulu, yang maksudnya baru masuk banget gitu, gue juga punya mindset atau mentalitas yang sama. Sebenarnya gue pernah bahas ini dulu di Instastory. Beberapa orang ada yang bilang, bang, dijadiin reels atau dijadiin highlight atau apapun, cuman mungkin lebih cocok untuk topik buat ngobrol di YouTube. Sebenarnya gini, waktu gue dulu into fotografi, gue baru masuk kerja, gaji gue sekitar 6 juta, dan waktu itu setelah nabung beberapa bulan bisalah kebeli 60D, Canon 60D, harganya kayaknya 8-10 juta gitu, yang kit gitu. Dan gue cukup happy gitu loh, gue tetap jalan-jalan, gue hunting gitu. Waktu zamannya dulu situs 500px itu lagi booming banget, dan hasil foto di 500px itu gila banget. Gue into landscape ya. Dan ketika gue liat foto, gue bandingin sama foto gue, gila jauh banget, yang jauh banget gitu. Gue ngulik, gue datang ke tempat yang bagus kayak ke Bromo gitu ya, yang emang view-nya udah bagus duluan. Itu gue nyoba foto sunrise, itu hasilnya jelek banget, malah makin hancur karena kan low light ya. Dan gue waktu itu nggak punya capability, gue anggap low light atau normal light itu sama aja ya. Karena yang beneran baru into fotografi. Anyway, ya setelah gue bandingkan foto gue ke 500px ya, ke web itu, dan gue lihat propertinya, exif-nya gitu, ada satu hal yang bikin gue geleng-geleng. Oh, pantesan foto gue nggak bagus. Karena rata-rata foto yang bagus, yang menurut gue bagus di situs tersebut, itu tuh pakai kamera full frame, 5D Mark atau Nikon apa, gue nggak terlalu familiar dengan brand. Cuman gue tahu banget pas gue search itu semua kamera 20-30 jutaan ke atas di zamannya 2014 dan 2014-2015 ya. Dan wah, pantes ini gear nih, masalah gear nih, pantesan gue nggak jago gitu. Pantesan hasil foto gue begini terus. Jadi mindset yang gue kembangkan waktu itu adalah gear gue kurang. Ya udah dong. Itu tuh padahal baru bulan kedua, bulan ketiga gue belum make banyak, cuman memang gue sering ngulik, gue setiap sore jalan gitu. Jadinya gue ngerasa foto gue nggak bagus itu ya cuma dalam rentang waktu yang cukup cepat lah. Dan akhirnya setelah itu gue udah nggak puas sama gear gue pengen upgrade ke 6D Mark. Itu adalah karena waktu itu gue random pilih Canon, dan itu adalah varian Canon yang paling affordable untuk full frame ya. Harganya sekitar 19 juta kalau nggak salah, 6D Mark II. Dan juga lensanya orang-orang bilang pakai 1624 ya, 1624 mm yang harganya kayaknya kalau nggak salah juga sekitar 20 juta, 18 jutaan, 40 juta total kan. Dan gaji gue 6 juta. Gaji 6 juta, dan gue kan tinggalnya nggak dengan keluarga ya, jadi mau nggak mau ya kepotong biaya kosan, potong biaya kosan, kontrak gitu. Jadi 6 juta gue itu punya tabungan 3 juta aja udah banyak banget kan. Maksudnya 50% lo bisa nabung itu banyak banget. Jadi gue berusaha nabung di angka 2-3 juta gue sisihin buat beli kamera. Gue semangat banget karena maksudnya ya gue suka fotografi gitu. Gue lagi into banget fotografi, dan nabung itu nggak masalah, hidup ngirit itu nggak masalah buat gue yang punya lifestyle nggak terlalu jor-joran lah. Dan akhirnya hampir setahun, misalnya 2 juta kali 12 ya, hampir setahun tuh gue kebeli kameranya, dan gue nabung lagi sedikit kayak 1 tahun
setengah kurang lah, ditambah misalnya THR, ada rezeki-rezeki kecil yang lain. Akhirnya gue kumpul 40 juta itu buat beli lensa sama buat beli 6D Mark. Setengah mati tuh. Nabungnya itu 40% minimal, 30-40%. 2-3 juta per bulan. Dan gaji gue naik ya, jadi 7 juta. Jadinya gue bisa nabung lebih banyak. Akhirnya kekumpul, dan gue beli. Dan gue hunting ke Bromo lagi atau kemana, gue lupa. Pas gue shoot, gue balik rumah, gue lihat lagi, gue ngerasa ada improvement gitu. Cuman pas gue bandingin sama 500x, tetap sucks. Payah banget. Tetap jelek. Dan kayak, anjir, gue udah nabung setengah mati nih. Cuman, bukan itu jawabannya gitu loh. Bukan di gear. Maksudnya gear itu jelas improve produk lo, output lo, jelas. Tapi nggak sesignifikan itu. Dan pengorbanan gue buat nabung sampai 40 juta itu kayak anjir lah. Kayak apa ya, semacam ya cukup. Itu waktu yang lama buat nabung. Dan itu jumlah duit yang besar ketika gaji lo cuma 6-7 juta kan. Dan tapi karena gue udah all out ke fotografi, gue udah ngumpulin banyak uang, gue udah buang uang itu, jadinya ya gue jadinya nggak nyerah. Gue harus cari cara gimana hasil foto gue kayak di 500px, karena gue lihat ada orang yang kameranya juga sama 6D Mark II, hasilnya bisa bagus banget gitu. Jadi di situ gue sadar bahwa gue harus stop ngasih excuse yang paling instan, which is kalau foto lu nggak bagus, masalahnya ada di gear. Itu menurut gue newbie ngerasa seperti itu karena gue ngerasa kayak gitu. Gue males ngulik secara technical. Jadinya paling gampang apa ya, salahin gear gitu. Karena lu punya lihat, oh foto orang bagus, gearnya X, harganya mahal, wajar fotonya bagus. Jadi yang gue perlu tuju adalah gue nabung supaya beli gear itu. Dan pada saat hari tersebut gue itu ngerasa SARS karena gue pakai gear yang sama dengan orang ini di website 500px. Ya, kepotong lagi. Tapi idenya adalah ketika gue lihat foto mereka dan gue bandingin dengan gear yang sama, hasilnya tuh beda jauh banget. Dan sekarang gue baru tersadar, waktu itu gue baru tersadar bahwa masalahnya bukan di gear, tapi di skill. Cuman butuh waktu 1 tahun lebih buat gue, butuh gue nabung kayak 30-40% penghasilan gue selama hampir setahun, bukan hampir tapi lebih dari setahun, ya buat belajar gitu. Kayak bro, ini bukan masalah gear, ini masalah skill lo aja. Kita tuh punya ego, dan ego itu nggak mau kita, maksudnya ego itu menganggap selalu nge-prevent kita biar bilang kayak lo tuh goblok gitu ke diri sendiri gitu ya. Ego tuh selalu preventif ke sana. Dia tuh maunya yang salah itu kondisi, gear, atau apapun itu, lighting di Bromo-nya gitu. Selalu cari excuse. Dan tapi ya karena gue udah all out, gue harus ada improvement gitu. Gue nggak mau kayak ya udah gue udah nabung setengah mati dan akhirnya gue nggak jago di fotografi semacam itu. Jadi gue all out, dan yang gue lakukan adalah gue subscribe. Jadi ada fotografer landscape yang gue suka banget, namanya Ryan Dyer. Gue beli kelasnya, harganya hampir 1 juta ya, karena harga bule kan ya, dolar maksudnya. Kelasnya hampir 1 juta, dan gue sadar bahwa masalahnya bukan di gear, tapi ternyata di post processing. Dan ranahnya itu kebalik. Waktu itu gue mikir, gue foto, nanti hasilnya gue post proses, tapi intinya di foto. Tapi ternyata ada perspektif lainnya yang gue lebih prefer untuk landscape, bahwa lu tahu apa yang lu mau post proses, lu tahu input apa yang lu butuhkan, dengan output buat post proses itu hasilnya X gitu. Jadinya ya lu tinggal nge-shoot berdasarkan kebutuhan lu buat post proses. Jadi kebalik gitu. Dan itu adalah work frame yang ya gue dapetin setelah gue ikut course gitu. Jadinya karena gue tahu, oh gue harus ngambil supaya HDR gitu, gue ngambil foto yang gelap, yang terang, dan yang terang banget, nangkep semua exposure. Jadinya gue waktu gue post proses hasilnya bisa, warnanya bisa kayak ya high definition gitu, banyak HDR itu range-nya tuh besar gitu loh, jadi semua warna masuk ke dalam situ. Jadi akhirnya ya udah, gue fotonya berdasarkan kebutuhan itu, dan
itu yang bikin foto gue improve banget gitu. Gue nggak bohong bahwa gear jelas masuk ya, kecuali kalau lo maksudnya apalagi kalau lo into low light gitu. Cuman kalau nggak low light sebenarnya gear buat foto nggak terlalu dibutuhin lah. Cuman karena gue suka foto sunset, sunrise dan banyak low lightnya, jelas kemampuan buat processing noise jauh lebih menguntungkan gue gitu. Jadi gue nggak bilang gear itu nggak ngaruh, cuman bahkan ketika lo udah setengah mati update gear, kalau lo nggak update diri lo di post processing atau di technical ya technical yang semacam framing atau composition, si skill lo nggak jauh gitu naiknya. Jadi gear itu adalah buat gue, gear itu adalah excuse gue biar nggak nyalahin diri sendiri, biar nggak nganggap diri sendiri itu bego gitu. Karena gue malas belajar, yang paling gampang adalah ya memuaskan hasrat consumerism gue, which is gue nggak jago, daripada gue belajar, daripada gue ngulik YouTube, mendingan gue keluarin duit gue. Dan gue ngeliat banyak teman-teman fotografer yang masih newbie ya bisa relate. Gue yakin bisa relate karena gue seperti itu.